Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak tumis buncis wortel bumbu kuning. Cita rasa yang gurih, sedikit manis, dan aroma bumbu kuningnya bikin selera makan. Apalagi aku tambahin bakso, pasti tambah mantap. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama aku sudah siapkan buncis yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian disiangi dan dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih panjangnya sekitar 3 cm. Lalu ada wortel. Ini beratnya kurang lebih 80 gram. Kemudian dipotong memanjang korek api seperti ini agar selaras dengan buncisnya. Nah, biar makin lezat dan bergizi, aku juga menambahkan 10 buah bakso ayam. Satu bakso ayam ini aku potong menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Lanjut siapkan cobek atau blender, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 2 buah cabai merah keriting, 3 senti kunyit, 2 butir kemiri goreng, setengah sendok teh merica butiran. Tambahkan setengah sendok teh garam supaya nguleknya lebih halus. Sebelum dikupas kunyitnya, teman-teman wajib bakar dulu kunyitnya teman-teman, supaya getahnya hilang sehingga tidak membekas di pisau maupun di tangan. Nah, jika sudah halus seperti ini, teman-teman bisa tumis bumbu halusnya sampai harum. Kemudian tambahkan 1 batang serai dan 3 lembar daun jeruk ukuran kecil. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang tanek. Gunakan api kecil aja teman-teman supaya tidak cepat gosong. Setelah bumbunya tanak, baru masukkan baksonya. Nah, ini baksonya kita masak sesaat ya teman-teman, supaya aromanya lebih wangi dan juga tidak mudah basi. Lalu tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kalau airnya sudah mendidih, bumbui dengan 2 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Masak beberapa saat sampai semuanya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan buncis dan juga wortelnya. Ini kita masak kurang lebih selama 3-5 menit sampai airnya menyusut serta buncis dan wortelnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Ya, hari ini aku masak kentang ati ampela lombok ijo. Wanginya lombok ijo dipadukan dengan gurihnya ati ampela dan juga lembutnya kentang, nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 2 buah kentang, ini beratnya kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Kemudian dibelah 4 dan dipotong memanjang seperti ini. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian masukkan kentangnya. Nah, ini kita goreng di api yang cukup besar ya teman-teman, supaya kentangnya tidak menyerap minyak dan juga cepat matang. Dan jika sudah kecoklatan seperti ini tanda kentangnya sudah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Karena kentangnya masih single, jadi aku mau jodohin kentangnya dengan ati ampela. Ini ati ampelanya sudah aku rebus sebelumnya dengan rempah-rempah dan bumbu marinasi. Nanti teman-teman bisa cek aja di description box ya. Dan kemudian dipotong-potong dan digoreng sampai kecoklatan seperti ini. Ini kita sisihkan dulu aja. Lanjut aku mau siapkan 200 gram cabai hijau keriting. Ini direbus di air yang mendidih dan tambahkan sedikit garam supaya warnanya tetap hijau cantik. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa tambahkan juga cabai rawit ya teman-teman. Setelah kurang lebih 3 menit direbus, ini cabainya sudah matang. Langsung diangkat aja, lalu disiram dengan air mengalir sampai dingin. Tujuannya supaya warnanya tetap hijau seperti ini ya teman-teman. Lalu cabenya masukkan aja ke dalam chopper dan tambahkan 1 sendok teh terasi bakar. Ini akan menambah aromanya menjadi makin enak ya teman-teman. Nah, ini kita chopper kasar aja seperti ini. Lanjut sisihkan dulu aja teman-teman, karena aku mau cincang 3 siung bawang putih. Sebelumnya kita geprek dulu ya supaya aromanya lebih wangi.
Selanjutnya iris tipis 8 siung bawang merah. Nah, ini bawang merahnya semakin banyak semakin enak ya teman-teman. 2 buah tomat hijau ukuran kecil ini kita belah menjadi 4 dan diiris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang merah, bawang putihnya. Ini kita tumis sampai warnanya kecoklatan seperti ini ya teman-teman, biar nanti masakan kita menjadi wangi dan lebih sedap. Kemudian masukkan tomat hijaunya. Nah, karena tomat hijaunya masih mentah, ini kita masak sampai tomat hijaunya ini empuk ya teman-teman. Setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini tomatnya sudah empuk. Kemudian masukkan sambal hijaunya, ati ampela, serta kentangnya. Tambahkan juga kurang lebih 100 ml air ya teman-teman, supaya semua bahan ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan setengah sendok teh gula pasir. Lanjut dimasak sampai semua bahan ini tercampur rata dan juga matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika sudah matang dan rasanya juga sudah pas, kentang ati ampela lombok hijaunya siap kita sajikan. Hari ini aku masak balado udang tahu yang aku tambahin kacang panjang. Rasanya enak banget, apalagi dipadukan dengan nasi hangat seperti ini. Mantapnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Bahan yang aku gunakan antara lain ada tahu kuning. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini tahunya sudah asin ya teman-teman. Kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian kita goreng di api sedang supaya tahunya masih tetap lembut ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan tahu yang belum ada rasanya, sebaiknya dimarinasi dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini tahunya sudah cukup matang. Lalu kita bisa angkat dan kita tiriskan dulu tahunya ya. Selain menggunakan tahu, aku juga tambahin kacang panjang. Ini beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini. Setelah itu kita goreng kacang panjangnya di api yang cukup besar dan minyak yang panas supaya warnanya tetap hijau dan cantik. Gorengnya juga tidak perlu lama-lama teman-teman, cukup 1 menit saja ini kacangnya sudah matang. Lalu ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian ada udang, ini sekitar 150 gram yang sudah dicuci bersih dan dibuang kotorannya serta kepalanya. Langsung ini kita goreng aja di minyak panas sampai matang ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah matang dan berubah warna. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Ada 2 siung bawang putih. Ini dirajang kasar aja seperti ini. Lalu ada bawang merah. Ini kecil-kecil. Aku hitung 8 siung ya teman-teman. Lalu diiris kasar. Cabai merah keriting. Ini ada sekitar 100 gram. Lalu dipotong-potong kasar seperti ini. Supaya makin pedas, aku juga tambahin cabai rawit sekitar 6 buah. Kemudian ada 1 buah tomat merah, ini ukuran sedang, lalu dibelah 4 dan diiris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabeannya. Ini kita masak sampai semua bahan ini layu sekitar 2 menitan ya teman-teman. Kalau udah ini kita matikan api kompornya. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam chopper seperti ini. Bisa juga diulek kasar ya teman-teman. Nah, kalau udah ini akan aku chopper dan hasilnya seperti ini. Kemudian tumis kembali bumbu halusnya. Nah, dengan menggoreng bawang putih, bawang merah serta cabai-cabeannya, dijamin bumbu balado kita anti bau langu ya teman-teman. Lalu tambahkan tomat dan untuk aromatiknya aku tambahkan 2 lembar daun jeruk ukuran kecil. Nah, ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang tanek ya teman-teman, supaya baladonya tidak cepat basi. Tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml ya teman-teman.
Bumbui dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika rasanya sudah pas sesuai selera, teman-teman bisa masukkan tahu, kacang panjang, dan juga udangnya. Nah, ini kita masak sebentar aja teman-teman sampai rata, karena tahu, kacang, dan juga udangnya sudah matang ya teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu lama dimasaknya. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Mari kita masak tempe menjadi menu super nikmat. Pertama-tama siapkan 1 papan tempe. Ini beratnya kurang lebih 200 gram. Potong-potong kotak seperti ini atau sesuai selera teman-teman nggih. Lakukan semua sampai tempenya habis dipotong. Setelah tempenya dipotong semua, kemudian goreng tempenya sampai matang ya. Nah, kurang lebih seperti ini matangnya. Kemudian tempenya kita tiriskan terlebih dahulu. Goreng tempenya sampai semuanya habis ya. Kemudian sisihkan dulu. Lalu siapkan 3 siung bawang putih, kita geprek lalu kita cincang kasar. Kemudian ada 6 siung bawang merah, kita iris tipis-tipis ya. Lalu ada 7 buah cabai rawit merah. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas atau tidak terlalu pedas, cabainya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Lalu di sini ada 15 cabai rawit cabai hijau keriting ya teman-teman. Ini kurang lebih 15 buah, kita potong memanjang seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Lakukan semua sampai cabai hijaunya habis. Lanjut kita ke step selanjutnya. Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu sampai wangi. Setelah bawang-bawangannya wangi, kemudian teman-teman bisa masukkan cabai rawitnya. Tambahkan 1 lembar daun salam dan 3 senti lengkuas yang sudah digeprek. Kita masak sampai bumbunya ini matang dan kering ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang, sudah kering juga teman-teman. Aromanya juga sudah wangi sekali. Tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Kita aduk-aduk, kita masak kecapnya sampai wangi dan karamelize. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa masukkan kurang lebih 250 ml air. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Lanjut kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kita masak sampai tempenya setengah menyusut kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan cabai hijaunya. Kita masak kurang lebih 3-5 menit sampai cabai hijaunya matang dan kuahnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini sayur tempe cabai hijaunya atau orek tempe cabai hijaunya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan membuat bihun goreng paling simple dan pastinya juga enak. Pertama-tama siapkan 200 gram bihun beras. Ini direndam menggunakan air hangat suam-suam kuku selama 10 menit. Kemudian ditiriskan dan hasilnya seperti ini ya. Lalu sisihkan dulu. Ada 3 buah sosis ayam, bisa juga menggunakan sosis sapi atau bakso ya teman-teman. Kemudian diiris serong seperti ini. Lanjut, ada 1 batang daun bawang. Ini kita iris bulat kecil seperti ini. 2 bonggol caisim. Ini kita cuci bersih lalu kita potong-potong seperti ini.
Lanjut, kita siapkan cobek, lalu masukkan setengah sendok teh merica butiran, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 5 siung bawang putih, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita ulek sampai halus. Kemirinya wajib digoreng dulu atau disangrai ya teman-teman, supaya nanti aromanya menjadi lebih sedap. Nah, kalau sudah halus seperti ini, teman-teman bisa panaskan minyak goreng, lalu kita bisa tumis bumbu halusnya. Gunakan api kecil ya teman-teman, karena kemiri dan bawangnya ini gampang sekali hangus. Setelah kekuningan seperti ini, teman-teman bisa masukkan 2 butir telur ayam. Nah, ini kita masukkan bersebelahan dengan bumbu halusnya ya. Setelah telurnya agak mengeras, teman-teman bisa satukan telur ayamnya dengan bumbu halusnya. Tumis bumbunya sampai matang dan kecoklatan seperti ini ya, supaya nanti bihun gorengnya ini terasa lebih sedap. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini supaya video ini makin bermanfaat ya. Setelah telurnya matang, teman-teman bisa masukkan sosis ayamnya. Kita masak kurang lebih selama 1 menit atau sampai sosisnya setengah matang ya. Untuk toppingnya, teman-teman juga bisa menambahkan bakso-baksoan maupun suiran ayam ya. Sesuaikan saja dengan stok yang ada di rumah. Lalu teman-teman bisa masukkan bihun berasnya. Masukkan juga daun bawang. Nah, ini kita aduk sebentar ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian teman-teman bisa tambahkan 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan kurang lebih 50-70 ml air. Kemudian besarkan api kompornya dan masak kembali bihun gorengnya sampai semua bahan tercampur rata. Jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya. Nah, jika bihun gorengnya hampir matang, teman-teman bisa masukkan cesimnya. Ini kita masak sebentar saja ya, kurang lebih selama 1 menit, agar nanti cesimnya tidak kematangan. Nah, jika rasanya sudah pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Mudah sekali kan teman-teman cara buatnya? Ini juga cocok sekali untuk teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk memasak. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.